Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Dan hari ini edisi spesial liburan bagi Anda yang sedang berlibur, baik itu libur semester, libur sekolah, ataupun libur lebaran. Nah, kali ini kita tidak akan fokus terkait dengan bahasa Inggrisnya, tapi kita akan berikan rekomendasi cara belajar bahasa Inggris dengan menggunakan media film. Kita sudah rilis 8 film terbaik bagi keluarga yang bisa ditonton oleh semua anggota keluarga, dari mulai anak, orang tua, remaja, sampai nenek kakek pun masih bisa nonton film ini karena tidak ada adegan-adegan yang aneh-aneh. Dan juga yang paling penting adalah bahasa Inggrisnya bagus untuk kita pelajari karena bahasa Inggrisnya benar dan juga aksennya kita bisa pelajari, dan juga ekspresi-ekspresi dari daily conversation yang bisa kita ambil di setiap dialog di film-film tersebut. Nah, 8 film apa yang paling cocok bagi Anda di liburan kali ini? Liburan lebaran, sekolah, semesteran, ataupun libur akhir tahun, bisa kita tonton kapan saja ya. Kita mulai dari film yang pertama, yaitu ada judulnya Fracture. Ini saya rilisnya dari yang ratingnya paling bukan rendah ya. Ini semuanya rating di IMDb atau di Internet Movie Database ini sudah tinggi-tinggi ratingnya. Tapi kita yang di 8 ini yang paling rendah ini, dihitungnya dari mulai per rating ya. Dan yang paling rendah untuk list kali ini ada yaitu Fractured, atau artinya ini ada sebuah, kalau fracture itu dia bukan gesekan ya, jadi tulang yang patah atau ada yang patah pokoknya ya, salah satu yang patah. Nah, film ini memang menceritakan sebuah film keluarga, ayah, anak, dan juga ibunya yang sedang dalam masalah, terutama suami istrinya, dan akhirnya dibawa ke anaknya. Tapi ini sebuah ada kecelakaan kecil ketika dia sedang akan pulang mudik ke rumahnya ya, mudik ke rumahnya setelah kegiatan Thanksgiving mungkin ya, dan dia istilahnya drive by atau berhenti di salah satu tempat pemberhentian di freeway atau di tol, dan anaknya kecelakaan dan akhirnya anaknya dibawa ke rumah sakit. Namun di rumah sakit si laki-laki ini akhirnya bukan kehilangan ya, malah tidak menemukan kembali anak dan istrinya. Jadi ini membingungkan sekali, anak dan istrinya ini malah hilang di rumah sakit. Nah, ini yang membingungkan, tapi ternyata endingnya benar-benar mengejutkan. Jadi akhirnya si laki-laki ini tahu bahwa, bukan tahu sih, akhirnya sampai endingnya pun dia belum mengetahui kalau anak istrinya ada di mana. Dan ini bisa disebut juga dengan psychological movie. Jadi memang ketika seseorang stres bisa mengakibatkan banyak hal terjadi. Ini filmnya twist ending yang luar biasa yang bisa membuat kita, bahkan di detik terakhir filmnya baru kita ketahui di mana anak dan istrinya. Ini film yang dibintangi oleh aktor yang memainkan film Avatar, yaitu Sam Worthington, dan juga disutradari oleh Brad Anderson, dan ini tayangnya di Netflix kalau tidak salah ya. Dan ini bahasa Inggris yang dipakai adalah bahasa Inggris sehari-hari di Amerika, karena ini terjadinya di Amerika. Dan rating IMDb-nya sendiri yaitu ada 6,4. Walaupun ratingnya di bawah 7, karena standar saya sih di atas 7, yaitu sudah keren-keren dan wajib ditonton. Ini luar biasa, dari awal sampai akhir kita tidak bisa berkedip kenapa anak dan istrinya bisa menghilang di rumah sakit. Itu yang pertama, Fractured. Dan film kedua kali ini ada yang namanya Searching. Ini awalnya ketika melihat film ini atau menonton trailer dari film ini agak cukup aneh karena memang semuanya berbentuk layar komputer atau laptop ya. Pada saat menontonnya pun memang ini dari awal sampai beres semuanya screen-nya atau scene-nya ada di laptop. Ini unik sekali. Ya, baik itu bisa menggunakan video call ataupun FaceTime ataupun webcam ya, dan juga internet, televisi, dan juga email. Jadi semuanya berhubungan dengan itu, adegan-adegannya juga ya. Dan ini filmnya bercerita tentang seorang ayah yang mencari anaknya. Anaknya menghilang bukan tanpa jejak ya, menghilang misterius, bahkan sempat dikatakan mati, dan juga mencari detektif untuk mencari anaknya. Namun ternyata endingnya luar biasa juga. Ini twist ending juga seperti film Fracture tadi. Jadi kita baru tahu siapa pelaku dari kehilangan anak ini, dan juga anaknya awalnya diberitakan meninggal, tapi ternyata
kamu bisa lihat aja di film ini ya. Film ini dibintangi oleh imigran China yang ada di Amerika, sehingga bahasa Inggris yang kamu bisa pelajari di film ini adalah bahasa Inggris dari seorang imigran ya, karena bahasa Inggrisnya tidak terlalu aksennya American banget atau British banget, tapi memang bahasa Inggris khas imigran di Amerika. Ini dibintangi oleh John Cho, Debra Messina, dan Joseph Lee. Disutradari oleh Anish Chagantry. Ini dan rating di IMDb sendiri ini 7,6, sangat tinggi ya, sangat tinggi, 7,6, luar biasa. Itu yang kedua, Searching. Dan yang ketiga kita punya The Greatest Showman. Ini film yang 2017 gitu ya, ini atau 2016 saya lupa. Ini film yang salah satu favorit saya karena film musikal, tapi musiknya tidak sangat alay ya, bagus sekali dari awal pertama menggunakan lagu A Million Dreams sampai di akhir lagu-lagunya sangat easy listening dan juga penuh makna yang paling penting. Ini karena film ini bercerita tentang mimpi dari seorang anak desa yang akhirnya bisa menjadi seorang the showman ya, bisa membuka sebuah pertunjukan luar biasa ya. Ini dibintangi oleh Hugh Jackman dan juga Zac Efron dan juga Michelle Williams. Lagu-lagunya langsung viral dan banyak sekali dinyanyikan. Ini walaupun endingnya pasti ketahuan bakal happy ending, tapi ceritanya sangat masuk sekali bagi keluarga Anda, bagi anak Anda, bagi ayah, ibu, nenek, karena ini menghibur dan pastinya mempunyai nilai moral yang sangat tinggi tentang keluarga pastinya. Ini juga ayah, anak, dan juga ibunya berjuang untuk meraih mimpi-mimpinya. Rating di IMDb sendiri ini 7,6 dan bahasa Inggrisnya bahasa Inggris orang Amerika pastinya ya. Tapi juga agak sedikit Australia karena dibintangi Hugh Jackman yang merupakan berasal dari Australia. Jadi bisa kamu belajar bahasa Inggrisnya juga dengan sangat bagus. Tidak ada kata-kata yang kasar di sini yang ditampilkan di film The Greatest Showman. Berikutnya ada salah satu film menghibur juga untuk kalian sama liburan ini adalah Kingsman: The Secret Service. Ini film yang berasal dari UK atau United Kingdom atau Inggris ya. Dan ini filmnya sangat menghibur. Kenapa? Karena walaupun film action tapi dibumbui slow motion, lalu ada jokes ringan dan juga bahkan actionnya sendiri sangat bukan lucu ya, memang menghibur begitu ya. Jadi dari awal sampai beres actionnya biasanya kita bikin action itu wah dar, tapi di sini kita bisa sambil senyum-senyum melihat action yang dibintangi oleh Colin Firth, Taron Egerton, dan Samuel L. Jackson. Ini saya rekomendasikan film yang pertama dulu di tahun 2014 kalau tidak salah ya. Ini film yang mengawali Kingsman. Sebelumnya yang kedua juga ada di tahun 2018 kalau tidak salah, tapi kayaknya masih ramai yang pertama ya, karena kemunculannya benar-benar sangat menggegerkan, walaupun nanti yang ketiganya juga sedang diproduksi. Dan ini film tentang detektif. Sudah tahu lah kalau film tentang detektif berarti mencari sebuah misteri yang hilang, mencari sebuah misteri yang memang harus dipecahkan. Dan ratingnya sendiri ini 7,7 di IMDb dan bahasa Inggris pastinya bagus sekali. Aksennya bagus, isi dialognya bagus, tidak ada kata-kata kasar, walaupun ada sedikit lah ya. Tapi ini versi Inggrisnya ya, bukan versi Amerikannya. Jadi ini yang keempat ada Kingsman: The Secret Service. Berikutnya ada film dari kisah nyata yang ini saya menontonnya sangat wah sekali dari awal sampai beres ya. Judulnya adalah Lion. Walaupun filmnya ini judulnya tentang binatangnya lion, tapi ternyata tidak ada hubungannya dari awal sampai akhir sebelum diberikan kredit di akhir bahwa kenapa judul film ini dinamakan Lion. Jadi ini film yang sangat menggugah sekali bagi kita. Ini tentang seorang anak yang tersesat terbawa oleh kereta api di India dan akhirnya tersesat di sebuah kota kecil di India, tidak tahu kota namanya apa. Anak tersebut karena masih lugu ya, di 4-5 tahun, dan akhirnya dibawa ke sebuah panti asuhan di daerah kota tersebut dan diadopsi oleh sebuah keluarga yang berasal dari Australia. Dan akhirnya dia besar di sana, meninggalkan India sampai akhirnya dia besar dan mengingat kembali keluarganya dan ingin mencari lagi ibunya. Dan kembali lagi ke India untuk mencari ibunya. Tapi ini luar biasanya adalah ini film yang bisa membuat kita akhirnya
sadar bahwa memang we are going to back home again gitu ya. Walaupun kita sudah jauh merantau, sudah besar di keluarga orang, tapi pasti ingin kembali ke rumah sendiri, yaitu ke keluarga asal sendiri. Dan Lion ini berasal dari kisah nyata dan ditulis langsung oleh pemeran utamanya, yaitu seseorang yang berasal dari India. Dan diperankan oleh Dev Patel, dan juga ada Nicole Kidman, dan juga ada Rooney Mara. Ini pasti bahasa Inggris yang dipakai adalah bahasa Inggris Australia ya. Sangat kental sekali bahasa Inggris Australia, dan bisa kita pelajari juga perbedaan antara Amerika, British, dan juga Australia di film ini. Dan ratingnya sangat tinggi sekali di IMDb, yaitu 8,0. Luar biasa. Yang ke-5, Lion. Yang ke-6 ini film yang tidak akan lekang oleh waktu, yang saya tonton dari mulai SD sampai sekarang pun masih menontonnya. Dan ini selalu direkomendasikan oleh siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris secara baik dan benar, karena dialognya enak, dialognya bagus, bahasanya bagus, tepat, tidak ada bahasa kasar. Film ini adalah Harry Potter. Dari mulai yang pertama The Philosopher's Stone sampai ke The Deathly Hallows, 8 filmnya semuanya keren, tidak ada yang tidak keren. Bahkan beberapanya seperti The Prisoners of Azkaban ini plotnya twist ending sekali, dan kita baru tahu di endingnya ceritanya seperti apa. Lalu sampai ke yang happy ending di film pertama, kedua, sad ending di film keempat sampai ke film keenam, dan happy ending di film ke-8 sampai Harry Potter bisa mengalahkan Voldemort. Tapi yang saya sarankan adalah The Deathly Hallows Part 2 atau Part 1 juga boleh. Kenapa? Karena ini saya baca novelnya dari awal sampai akhir, dan memang mirip sekali dari awal sampai akhir cerita novel dengan filmnya. Tapi sebelum nonton The Deathly Hallows, pasti kita harus nonton dulu ke-7 film sebelumnya ya. Jadi wayahnya harus ditonton semua dari yang pertama, biar ngerti kenapa si Harry Potter harus tarung di The Battle of Hogwarts melawan Voldemort di scene terakhir film tersebut. Bahasa Inggrisnya tidak bisa diragukan lagi, sangat bagus, sangat mudah dipelajari, dan ratingnya 8,1. Berikutnya ada film Toy Story. Nah, ini dari film nomor 1 sampai nomor ke-4 pun sangat bagus sekali. Sangat bisa dicerna oleh semua keluarga. Anak kecil bahkan yang sudah dewasa pun masih ingin menonton film ini karena sangat luar biasa bagus sekali. Ceritanya simple, sederhana, satu petualangan saja. Setiap satu film hanya satu petualangan, tapi moral value dari film ini sangat bagus sekali. Kenapa? Toy Story 1 sampai Toy Story 4 semuanya memenangkan film. Semuanya memenangkan Oscar untuk film animasi terbaik. Dan hebatnya lagi, ini pastinya dibintangi oleh aktor kawakan Tom Hanks, Tim Allen, dan John Cusack. Tom Hanks membintanginya sudah hampir 20 tahun ini membintangi Toy Story. Ya, dari film pertama sampai film terakhir kemarin 2019 Toy Story 4. Dan saya rekomendasikan Toy Story 3. Kenapa? Karena filmnya seharusnya ini berakhir di Toy Story 3 di tahun 2010. Ini sad ending, semuanya sedih karena akhirnya si yang punya mainannya, si anaknya sudah dewasa dan mainannya akan diberikan untuk charity ke tetangga ya bahkan ya, dan akhirnya kehilangan, berpisah setelah 3 tahun itu ya, setelah 3 film tersebut. Dan di film keempat tidak bertemu kembali tapi mempunyai pemilik baru. Begitulah itu Toy Story, semuanya bisa menonton dan pastinya everlasting. Sampai sekarang pun nonton film Toy Story masih sangat keren. Ratingnya tinggi sekali, yaitu 8,3. Dan yang terakhir, rekomendasi film yang bisa ditonton saat libur seperti ini adalah 1917. Biasanya film perang itu identik dengan membunuh, lalu ada juga akhirnya berdarah-darah, banyak sekali korban, senjata. Tapi di film 1917, you can see the other things of a war. Ini film yang berada di film atau di Perang Dunia Pertama. 2 sergeant dari Inggris yang diberikan amanah untuk memberikan informasi ke batalion yang lain. Dan bagi saya film ini sangat luar biasa karena ini berhubungan dengan amanah. Ketika kamu diberikan amanah, kamu harus bisa menyelesaikannya sampai akhir dan bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Dan akhirnya berhasil. Walaupun kerennya ini film juga
pakai atau menggunakan sistem yang namanya satu kali take. Dan ini dari awal sampai akhir seperti terlihat hanya menggunakan satu kamera saja. Dan ceritanya sangat simple, sederhana, siapa saja bisa menonton dan tidak ada unsur-unsur menghina, luar biasa. Dialognya juga bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus karena ini berasal dari British sehingga kita sangat bisa kental sekali aksen Britishnya dan sangat mudah didengar, dicerna bahkan ya karena sangat sederhana sekali dialog yang disampaikan. Dan film ini mendapatkan Oscar juga sehingga sudah pasti kualitasnya bagus. Di bintangnya juga tidak terlalu banyak, bintangnya hanya kurang lebih 3-4. Ada Dan Charles Chapman, George Mackay, Daniel Mays, ada Colin Firth juga, dan ada juga Benedict Cumberbatch ya, sebagai peran pendukung di film ini. Luar biasa. 8 film ini bisa kalian tonton di rumah tanpa harus was-was atau worry about the scenes, ada scenes jorok atau scenes berbahasa kasar, tidak ada. Ini sudah dipilih dengan bahasa Inggris terbaik yang bisa kita pelajari juga sehari-hari. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris dari film. Luar biasa, selamat berlibur. Semoga filmnya bisa menginspirasi dan bisa membuat kita lebih mengenal tentang dunia. Dan juga pastinya lebih bisa mahir berbahasa Inggris selama menonton. Terima kasih, kita bertemu lagi di rekomendasi film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.